Bayangkan, seorang ayah yang sudah menginjak usia 65 tahun. Dulu, beliau begitu kuat, bisa menggendong anak, bekerja seharian tanpa mengeluh. Tapi kini, setiap kali berdiri dari kursi atau hendak ruku ketika sholat, wajahnya meringis menahan sakit di pinggang. Sakit itu bukan hanya membuat tubuh lemah, tapi juga merenggut kebahagiaan bersama keluarga. Pertanyaannya, apakah sakit pinggang pada lansia adalah akhir dari segalanya? Atau masih ada cara untuk kembali hidup nyaman dan tenang di usia senja? Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabatku semua ikhlas untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan. Baiklah, langsung kita mulai ceritanya. Ketika usia terus bertambah, tubuh kita juga ikut mengalami proses alami yang disebut penuaan. Salah satu dampak yang paling sering dirasakan oleh para lansia adalah sakit pinggang. Mungkin terlihat sepele, hanya nyeri di bagian belakang tubuh. Namun, kenyataannya sakit pinggang bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan membuat seorang ayah atau ibu yang dulunya kuat dan cekatan, kini sulit sekadar berdiri, ruku ketika sholat, atau menggendong cucu tercinta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama yang sering dialami oleh lansia. Pertama, penipisan bantalan tulang belakang. Di usia muda, bantalan di antara ruas tulang belakang berfungsi seperti peredam kejut yang membuat gerakan tubuh terasa ringan dan fleksibel. Namun, seiring bertambahnya usia, bantalan ini kehilangan cairan alaminya, menjadi kaku, dan menipis. Akibatnya, gesekan antar tulang lebih sering terjadi, menimbulkan rasa nyeri, pegal, atau bahkan kaku yang sulit hilang. Kedua, pelemahan otot dan sendi. Otot punggung dan pinggang yang dulunya kuat menopang tubuh, perlahan-lahan mengalami degenerasi. Tanpa otot yang kokoh, tulang belakang dipaksa bekerja lebih keras. Inilah yang membuat lansia mudah merasa pegal hanya karena aktivitas sederhana seperti berjalan, membungkuk, atau bangun dari kursi. Ketiga, kondisi medis seperti osteoporosis dan radang sendi, artritis, juga memperparah sakit pinggang. Osteoporosis membuat tulang menjadi rapuh, sementara radang sendi menimbulkan pembengkakan dan peradangan di area persendian. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan rasa sakit yang kronis dan melemahkan semangat lansia dalam beraktivitas. Selain itu, postur tubuh yang salah selama bertahun-tahun juga menjadi faktor penting. Kebiasaan duduk membungkuk, mengangkat beban berat dengan posisi tidak benar, atau bahkan tidur di kasur yang tidak menopang tulang belakang dengan baik, semua bisa menumpuk dan akhirnya terasa ketika usia sudah lanjut. Namun sahabat, penting untuk diingat, sakit pinggang pada lansia bukanlah tanda akhir kehidupan yang sehat. Justru ini adalah alarm tubuh. Sebuah isyarat lembut yang mengatakan, saatnya lebih peduli, saatnya menjaga dirimu dengan lebih baik. Sakit pinggang memang membuat gerak terbatas, tetapi bukan berarti harus menyerah. Banyak lansia yang mampu kembali bugar dan menjalani hari-hari dengan nyaman setelah memahami penyebab sakit pinggang dan mengambil langkah sederhana untuk mengatasinya. Jadi, meskipun punggung terasa berat, jangan biarkan hati ikut tertunduk. Ada banyak cara yang bisa ditempuh, dan ada harapan baru yang bisa diraih. Banyak orang beranggapan bahwa ketika sakit pinggang sudah menyerang di usia lanjut, satu-satunya jalan keluar hanyalah obat atau bahkan operasi. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada begitu banyak lansia yang berhasil mengurangi rasa sakitnya, bahkan kembali menikmati aktivitas sehari-hari, hanya dengan melakukan perubahan gaya hidup yang sederhana namun konsisten. Perubahan kecil ini ibarat kunci yang membuka pintu menuju kesehatan baru. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah cara duduk dan durasi duduk. Duduk terlalu lama dengan posisi yang salah bisa memperparah nyeri pinggang. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin. Jika mesin dibiarkan menyala tanpa bergerak, lama-kelamaan akan panas dan macet. Demikian juga dengan tubuh kita. Saat lansia duduk lebih dari 30-45 menit tanpa bergerak, otot pinggang menjadi kaku, aliran darah melambat, dan rasa sakit pun muncul. Karena itu,
Biasakan untuk bangun setiap setengah jam, berjalan sebentar, atau sekadar melakukan peregangan ringan. Kedua, pilih kursi yang tepat. Kursi dengan sandaran punggung yang baik akan menopang tulang belakang sehingga tidak terlalu terbebani. Hindari kursi yang terlalu empuk atau tanpa sandaran, karena bisa membuat tubuh membungkuk. Postur membungkuk inilah yang menjadi musuh utama bagi kesehatan pinggang lansia. Ketiga, perhatikan posisi tidur. Banyak orang tidak menyadari bahwa sakit pinggang sering diperparah oleh cara tidur yang salah. Kasur yang terlalu lembek akan membuat tulang belakang melengkung, sedangkan kasur yang terlalu keras dapat menekan pinggang. Pilihlah kasur yang menopang tubuh secara seimbang. Jika perlu, gunakan bantal tipis di bawah lutut ketika tidur telentang, atau di antara lutut ketika tidur miring. Posisi ini membantu menjaga tulang belakang tetap lurus dan rileks sepanjang malam. Selain itu, jangan lupakan aktivitas sehari-hari. Misalnya, ketika hendak mengangkat barang, biasakan menekuk lutut dan menjaga punggung tetap lurus, bukan membungkuk langsung. Mungkin terlihat sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa mencegah rasa sakit bertambah parah. Perubahan gaya hidup juga mencakup pengelolaan stres. Tahukah Anda bahwa pikiran yang tegang bisa memperburuk rasa nyeri di tubuh? Saat stres, otot-otot cenderung menegang, termasuk otot pinggang. Maka, sempatkan waktu untuk relaksasi. Bisa dengan berzikir, berdoa, meditasi, atau sekadar menghirup udara segar di pagi hari sambil berjalan pelan. Hati yang tenang seringkali menjadi obat yang paling mujarab. Semua perubahan ini mungkin tampak sepele. Tetapi jika dilakukan dengan tekun, hasilnya akan terasa luar biasa. Bayangkan seorang kakek yang tadinya sulit bangkit dari kursi, kini bisa melakukannya dengan lebih mudahnya karena ia terbiasa duduk dengan posisi tegak. Atau seorang nenek yang dulu sering terbangun karena nyeri saat tidur, kini bisa beristirahat nyenyak setelah mengganti posisi bantal. Sahabat, sakit pinggang pada lansia bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk memperbaiki cara hidup. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita sedang memberi tubuh kesempatan untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Perubahan gaya hidup bukan hanya solusi, tapi juga bentuk rasa syukur atas kesehatan yang masih Tuhan titipkan kepada kita. Banyak lansia yang merasa takut bergerak ketika sakit pinggang mulai menyerang. Mereka khawatir, kalau tubuh dipaksa bergerak, rasa sakit akan semakin parah. Akhirnya, tubuh dibiarkan diam terlalu lama, hanya duduk atau berbaring. Padahal, justru disitulah masalah baru muncul. Otot yang tidak digerakkan akan semakin melemah, tulang semakin rapuh, dan nyeri pinggang bisa bertambah buruk. Karena itu, olahraga ringan menjadi solusi yang tidak hanya aman, tetapi juga sangat penting bagi lansia. Olahraga bagi lansia bukan berarti harus berlari jauh atau mengangkat beban berat. Yang dibutuhkan adalah gerakan sederhana yang konsisten. Salah satu contoh terbaik adalah jalan kaki. Aktivitas ini tampak biasa, tetapi manfaatnya luar biasa. Jalan kaki selama 10-15 menit setiap pagi bisa membantu melancarkan aliran darah, menjaga fleksibilitas sendi, dan memperkuat otot-otot pinggang. Lansia tidak perlu memaksakan diri berjalan cepat, cukup dengan langkah pelan yang teratur. Kuncinya bukan kecepatan, melainkan konsistensi. Selain jalan kaki, ada juga senam peregangan ringan. Misalnya, gerakan menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat kedua tangan perlahan, lalu menghembuskan napas sambil menurunkan tangan. Gerakan sederhana ini bisa membantu melonggarkan otot-otot punggung sekaligus menenangkan pikiran. Peregangan yang dilakukan sebelum dan sesudah beraktivitas membantu tubuh tetap lentur, sehingga risiko nyeri berkurang. Olahraga lain yang aman adalah senam lantai sederhana. Contohnya, berbaring telentang dengan lutut ditekuk, lalu perlahan menarik lutut ke arah dada, satu persatu. Gerakan ini bisa membantu meregangkan otot pinggang yang kaku. Jika dilakukan rutin, rasa nyeri akan berangsur-angsur berkurang. Bagi yang memiliki akses, berenang atau latihan di air juga sangat baik. Air membantu menopang berat badan sehingga gerakan menjadi lebih ringan,
tidak membebani sendi dan pinggang. Banyak fisioterapis merekomendasikan terapi air bagi lansia dengan keluhan sakit pinggang kronis, karena gerakan di air bisa memperkuat otot tanpa menambah rasa sakit. Namun, ada satu hal penting yang harus selalu diingat, dengarkan tubuh Anda. Jika ada gerakan yang menimbulkan rasa sakit berlebihan, jangan dipaksakan. Olahraga bagi lansia bukan untuk mencapai prestasi, melainkan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan hidup. Selain itu, lakukan olahraga dengan pendamping atau keluarga. Tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih menyenangkan. Bayangkan seorang kakek berjalan pagi sambil ditemani cucu, atau seorang nenek yang melakukan senam ringan bersama anak perempuannya. Aktivitas sederhana ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menghangatkan hati. Sahabat, olahraga ringan adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan tubuh di usia senja. Dengan gerakan kecil, kita sedang menjaga agar tulang tetap kuat, otot tetap lentur, dan jiwa tetap bersemangat. Ingatlah, sakit pinggang bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru tanda bahwa tubuh kita sedang meminta perhatian lebih. Mulailah dengan langkah sederhana, karena dari situlah perjalanan menuju kesehatan akan dimulai. Sahabat, seringkali kita terlalu fokus pada obat ketika sakit pinggang datang, padahal ada satu hal yang tidak kalah penting, asupan nutrisi. Apa yang kita makan setiap hari ibarat bahan bakar bagi tubuh. Jika bahan bakarnya tepat, mesin tubuh akan berjalan mulus. Tapi jika salah, tubuh akan cepat rusak dan kehilangan tenaga. Bagi para lansia, nutrisi yang tepat bukan hanya menjaga kesehatan umum, tetapi juga menjadi pondasi utama untuk memperkuat tulang, otot, dan sendi, sehingga nyeri pinggang bisa berkurang. Mari kita mulai dari kalsium. Mineral ini adalah penyusun utama tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang kehilangan kepadatannya sehingga rapuh dan mudah retak. Inilah salah satu penyebab lansia mengalami osteoporosis. Dengan asupan kalsium yang cukup, tulang akan tetap kuat meskipun usia terus bertambah. Sumber kalsium bisa didapat dari susu rendah lemak, yogurt, keju, atau dari sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli. Namun kalsium tidak akan bekerja maksimal tanpa bantuan vitamin D. Vitamin ini berperan sebagai penjaga pintu yang membantu tubuh menyerap kalsium dengan baik. Tanpa vitamin D, kalsium akan lewat begitu saja. Lansia bisa mendapat vitamin D dari paparan sinar matahari pagi sekitar 10-15 menit, atau dari makanan seperti ikan salmon, sarden, dan telur. Selain kalsium dan vitamin D, tubuh juga membutuhkan protein. Banyak orang tua yang mengurangi konsumsi protein karena khawatir kolesterol atau penyakit lain. Padahal, protein sangat penting untuk menjaga kekuatan otot. Otot yang kuat akan menopang tulang belakang sehingga beban di pinggang berkurang. Protein bisa diperoleh dari ikan, ayam tanpa kulit, tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Nutrisi lain yang tak boleh dilupakan adalah omega-3. Zat ini berfungsi mengurangi peradangan pada sendi dan jaringan tubuh. Dengan peradangan yang lebih terkendali, nyeri pinggang pun berkurang. Sumber omega-3 antara lain ikan laut dalam seperti salmon, makarel, dan tuna, atau dari biji chia dan biji rami. Lalu ada juga magnesium dan vitamin K2 yang sering terlupakan. Magnesium membantu otot tetap rileks, sehingga mengurangi rasa kaku di pinggang. Sedangkan vitamin K2 berperan mengarahkan kalsium agar masuk ke tulang, bukan menumpuk di pembuluh darah. Kita bisa menemukan magnesium di kacang almond, pisang, atau biji labu. Sedangkan vitamin K2 banyak terdapat pada natto, makanan fermentasi kedelai, dan produk susu fermentasi. Tentu saja, air putih juga sangat penting. Bayangkan sendi kita seperti engsel pintu. Jika engsel kering, pintu akan berdecit dan sulit bergerak. Begitu pula sendi. Jika tubuh kekurangan cairan, gesekan akan terasa lebih sakit. Karena itu, lansia sebaiknya tetap minum cukup air, meskipun rasa haus sudah tidak sekuat ketika muda. Sahabat, mengatur pola makan bukan berarti harus mahal atau sulit. Kunci utamanya ada pada keseimbangan. Campurkan makanan kaya kalsium, protein, vitamin, dan air putih setiap hari.
Jika tubuh diberi asupan yang tepat, ia akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Ingatlah, sakit pinggang bukan hanya soal tulang dan otot, tetapi juga cermin dari bagaimana kita merawat tubuh lewat makanan. Dengan nutrisi yang baik, bukan saja nyeri bisa berkurang, tetapi juga semangat hidup akan kembali tumbuh. Seperti pepatah bijak mengatakan, kita adalah apa yang kita makan. Jadi, mari kita pilih makanan yang menguatkan, bukan melemahkan. Sakit pinggang pada lansia bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan emosional. Banyak orang tua merasa terbebani ketika tubuh mereka sudah tidak sekuat dulu. Ada rasa minder, takut merepotkan, bahkan tidak sedikit yang diam-diam menahan sakit supaya anak cucu tidak khawatir. Disinilah letak pentingnya dukungan keluarga. Kehadiran anak, cucu, atau pasangan bisa menjadi obat yang jauh lebih ampuh daripada sekadar pil dan obat pereda nyeri. Bayangkan seorang kakek yang kesulitan bangkit dari kursi. Jika ia sendirian, rasa sakit itu bisa membuatnya frustrasi. Tapi jika ada cucu kecil yang dengan ceria berkata, "Ayo, Kakung, kita jalan pelan-pelan bareng," maka semangat baru akan muncul. Dukungan sederhana seperti ini membuat rasa sakit tidak lagi terasa sebagai penderitaan, melainkan tantangan yang bisa dilewati bersama. Dukungan keluarga bisa diwujudkan dalam bentuk kecil, seperti menemani jalan pagi, mengingatkan untuk minum obat atau terapi, bahkan sekadar duduk mendengarkan cerita. Bagi lansia, perhatian kecil seringkali berarti sangat besar. Ketika mereka merasa dihargai dan dicintai, tubuh pun akan merespons dengan lebih baik. Banyak penelitian membuktikan bahwa lansia yang hidup dalam lingkungan penuh kasih sayang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dan pulih lebih cepat dari penyakit. Selain itu, keluarga juga bisa berperan sebagai motivator gaya hidup sehat. Misalnya, anak mengajak orang tua senam bersama di rumah, atau cucu ikut menemani olahraga ringan. Aktivitas ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mempererat hubungan antar generasi. Lansia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi rasa sakit, melainkan merasa menjadi bagian penting dalam keluarga. Peran keluarga juga sangat krusial dalam menjaga pola makan lansia. Ketika ada sakit pinggang, makanan bergizi menjadi kunci pemulihan. Namun, banyak lansia yang cenderung malas makan atau justru memilih makanan yang tidak sehat karena lebih praktis. Disinilah anak-anak bisa mengambil peran, misalnya dengan menyiapkan makanan bernutrisi tinggi, membatasi makanan yang bisa memperparah peradangan, serta memastikan orang tua minum air yang cukup setiap hari. Lebih dari itu, dukungan emosional berupa doa, perhatian, dan kesabaran adalah penopang utama. Kadang, lansia yang sedang sakit menjadi mudah marah atau merasa tersisih. Saat itu, kesabaran keluarga untuk memahami dan tetap merangkul sangat dibutuhkan. Sakit pinggang mungkin membuat mereka lemah secara fisik, tetapi kasih sayang keluarga akan membuat hati mereka tetap kuat. Sahabat, jangan pernah remehkan kekuatan cinta dalam penyembuhan. Dokter dan obat bisa meredakan rasa sakit, tetapi senyum anak dan pelukan cucu seringkali jauh lebih menenangkan. Keluarga adalah rumah terbaik, tempat di mana seorang lansia merasa bahwa meskipun tubuh melemah, ia tetap memiliki arti, tetap dicintai, dan tetap berharga. Maka, jika ada ayah, ibu, kakek, atau nenek di rumah yang sedang berjuang melawan sakit pinggang, jangan biarkan mereka merasa sendiri. Jadilah sahabat setia yang mendampingi langkah demi langkah. Karena sejatinya, dukungan keluarga bukan hanya mempercepat penyembuhan, tetapi juga memberi alasan bagi lansia untuk tetap semangat menjalani hidup. Sahabat sehat, sakit pinggang pada lansia memang sering membuat hidup terasa terbatas. Namun jangan lupa, tubuh kita masih bisa diperkuat dengan perawatan sederhana, gaya hidup yang benar, olahraga ringan, nutrisi seimbang, serta dukungan penuh dari keluarga. Ingat, rasa sakit bukanlah akhir, melainkan panggilan tubuh agar kita lebih peduli. Sebagai dokter, saya ingin mengingatkan, jika nyeri pinggang terasa sangat hebat, menjalar ke kaki, atau disertai kelemahan saat berjalan, segera periksakan diri ke tenaga medis. Jangan menunda, karena deteksi dini bisa mencegah kondisi semakin parah. Mari kita rawat tubuh ini dengan penuh syukur. Jaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan jangan pernah merasa sendirian.
Dengan ikhtiar yang konsisten dan doa yang tulus, insya Allah kesehatan akan kembali menyertai langkah kita. Kalau Anda merasa pesan ini bermanfaat, tuliskan di kolom komentar, saya siap menjaga kesehatan pinggang. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak sahabat lansia yang mendapatkan inspirasi dan solusi kesehatan.